وقابل مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي. وأكرمان خدمان لمن نعوذ به سواك عند علل الحدث العمم يا ربي. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا ربي. Ya, angkat tangan semuanya. Wa habibul ladzi turja safatuhu likulli awlin minal ahwali mu'tahami ya rabbi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini jawab salam cuma 6 orang ini. Ngantuk apa lapar apa? Jawab salam hukumnya, ucap salam hukumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Wassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man fil akhirah kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ad-dunya khulwatul hadirah wa inna Allah mustalifakum biha fayanzuru kaifa ta'malun. Hadirin mukarram wal muhtaramin, pertama-tama yang saya hormati para asatidz, para guru-guru di antaranya Akhirullah Ustaz Agi. Doakan Allah panjangkan umurnya, sehatkan badannya, tambahkan ilmunya. Wabil khusus Ustaz Jam, doakan Allah panjangkan umurnya, sehatkan badannya, tambahkan ilmunya. Selanjutnya Ustaz Kahbi, kita doakan semoga Allah panjangkan umurnya, sehatkan badannya, tambahkan ilmunya. Wabil khusus sahabat saya Bapak Asep beserta keluarga, semoga Allah panjangkan umurnya, sehatkan badannya, tambahkan ilmunya. Dan juga wabil khusus dengan wasilah daripada Ustaz Bidin dari Citayam, kita doakan semoga Allah panjangkan umurnya, sehatkan badannya, tambahkan ilmunya. Para hadirin, Bapak Ketua RW, Ketua RT, Ketua Lingkungan, mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan rasa cinta saya kepada hadirin sekalian. Pada malam hari ini kita hadir dalam acara tahlilan malam ke-6 almarhum al-maghfirullah Bapak Samsudin bin Haji Ahmad. Kita doakan mudah-mudahan yang telah meninggalkan kita, semoga Allah terima amal ibadahnya, amin. Allah ampunkan dosa-dosanya, amin. Allah jadikan kuburnya rawdah min riyadil jannah, amin ya rabbal
Dan kita doakan keluarga yang ditinggalkan, semoga Allah kuatkan iman Islamnya, amin. Allah tambahkan kesabarannya, amin. Dan kita doakan mudah-mudahan hajat dan doanya senantiasa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin ya rabbal. Ini kira-kira acaranya sampai jam berapa? Jam 11 atau jam 12? Ini keluar sampai jam 12 ya. Pak, kuat sampai jam 12 Pak. Ya Bapak diam-diam sebuah duluan ini ya. Ada yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang kenapa tatkala meninggal dibacakan Fatihah, dibacakan tahlil, dibacakan suratul Yasin, didoakan supaya kenapa? Supaya yang wafat Allah angkat derajatnya min illiyin, daripada derajat-derajat yang sudah ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Almarhum orang baik, almarhum orang soleh, almarhum orang ahli ibadah, almarhum sudah senang kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kata Nabi, orang tatkala meninggal ada dua kemungkinan. Ada yang wafatnya husnul khatimah, ada yang wafatnya su'ul khatimah. Orang yang wafatnya husnul khatimah yang pertama kata Nabi, di akhir hayatnya membawa iman, membawa Islam. Husnul khatimah. Lantas kata Nabi, tatkala dia masuk ke alam kubur, yang mengantarkan jenazah, yang nganterin jenazah 3 langkah pulang, ditanya tuh, marrabbuka wa man nabiyuka. Sampai selesai hari pertama ditanya bisa jawab, malaikat meninggalkan dia dalam keadaan senyum. Hari kedua datang lagi malaikat, nanya lagi, marrabbuka wa man nabiyuka, bisa jawab, malaikat meninggalkan dia dalam keadaan senyum. Orang yang ahli ibadah cuma 7 hari ditanya. Sampai hari ke-7 ditanya bisa jawab, malaikat senyum mendengarnya. Allah perintahkan untuk meluaskan kubur. Setelah kuburnya diluaskan, Allah perintahkan malaikat untuk mengambil alas dari surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah diambilkan alas dari surga, si mayit ini Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan malaikat untuk melobangi di antara sisi kepala. Yang lubang tersebut disambungkan di antara lubang yang ada di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya kenapa? Supaya yang mati, yang meninggal, yang wafat ini udah tahu nanti di surga itu kelasnya kelas berapa, tingkat berapa. Masya Allah. Enak gak kira-kira orang mati husnul khotimah? Enak gak orang mati husnul khotimah? Kalau enak mau gak besok duluan? Saya mau gak apa-apa, bapak-bapak duluan, saya belakangan. Bapak, saya belakangan, bapak-bapak duluan, gak apa-apa juga. 7 hari orang yang wafatnya husnul khotimah ditanya 7 hari. Lantas bagaimana orang yang ibadahnya pas-pasan? Allah kasih waktu 40 hari. Maka ada tahlil 3 hari, tahlil 7 hari, ada yang tahlil 14 hari, 40 hari. Makanya kadang-kadang ngomong jangan asal jeblak doang tahlil bid'ah, hadirin sekalian. Baca kitabnya hadirin sekalian. 40 hari bagi orang yang amal ibadahnya pas-pasan. Hari pertama ditanya nggak bisa jawab, malaikat pulang gedek banget. Hari kedua ditanya nggak bisa jawab lagi, malaikat tambah gedek. Sampai hari ke-39 nggak bisa jawab, hari ke-40 nggak bisa jawab juga, malaikat gedeknya luar biasa. Allah perintahkan malaikat untuk apa? Menyempitkan kubur. Kalau almarhum kuburnya udah luas, Allah jadikan raudhah min riyadil jannah. Kenapa? Almarhum, anak-anak beliau kumpulin kita ini doain almarhum, masya Allah, kiranya luar biasa. Almarhum kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 40 hari dikasih waktu nggak bisa jawab juga, karena di dunia hidupnya poya-poya, nggak pernah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mencari jabatan melulu. Orang dikorbanin buat jabatan. Hati-hati, nanti wafatnya su'ul khatimah,
40 hari nggak bisa jawab, Allah sempitkan kuburnya. Bukan cuma disempitkan kuburnya, Allah perintahkan mereka untuk mengambil alas dari nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa bayang orang tidur alasnya dari neraka, kira-kira enak apa enggak? Bukan cuma itu, Allah perintahkan melubangi di antara sisi kepalanya, yang lubangnya disambungkan di antara lubang yang ada di nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya api neraka nyembur masuk ke dalam kubur orang yang suhul khatimah, orang yang gak mau ibadah. Umurnya banyak cuma dipakai buat hura-hura, umurnya banyak dipakai buat senang-senang. Banyak yang begitu hadirin sekalian, banyak. Makanya hati-hati nih kita kadang-kadang kalau ziarah ke makam kuburan orang tua kita ini bukan yasin dikantongin, HP dikantongin. Betul. Ziarah ke makam orang tua bawa yasin, kadang-kadang HP dikantongin, bawa air mawar 15 botol, kembang 4 bungkus. Kuburannya jadi aurin, kembang 4 bungkus, semua kuburannya. Ditaburin disiramin air mawar 15 botol. Katanya kebecek dah kuburannya. 15 botol disiram. Baca yasin, kalau nggak bisa panggil ustaz, panggil orang alim. Pak Ustaz, tolongin saya dong. Saya mau ziarah ke orang tua saya, cuman saya bingung gimana cara awalnya, gimana cara mimpinnya. Ya baiklah, kata Pak Ustaz. Ustaz kalau yang undang orang susah, diundang jam 9, datangnya jam 11. Mau begitu, rada-rada dikit. Kalau yang undang orang kaya aja diundang jam 8, jam 6 udah nongkrong. Orang ada tadi sini agak sekalian. Di sini mau di sini, masya Allah luar biasa. Di sini mau berkah, orang masjid aja penuh, enggak? Sampai sendal nggak kelihatan di masjid udah penuh, luar biasa. Mudah-mudahan berkah, amin ya Rabbal. Didik anak-anak kita jadi anak yang soleh dan solehah. Biar doain orang tua. Orang tua mau minta didoain, bukan ke kuburan bawa ayam bakar. Orang tua kita mau bisa makan ayam bakar udah mati. Agak yang enak mah tukang gali kuburannya, pindah ke kuburan kan gitu. Bapak tadi ziarah, bapak dia orang tua bawa apa, bawa ayam bakar. Udah beli 1, besok bawa 3. Yang enak mah tukang penjaga kuburan aja, betul nggak? Maka didik anak kita, hadirin Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan didikan ilmu agama. Kata Nabi, ada 3 hal yang mengantarkan jenazah. Waktu wafat yang pertama yaitu ahluhu, orang meninggal yang nganterin. Kalau bapaknya meninggal, anaknya nganterin, betul nggak? Anaknya nganterin, temannya nganterin, semuanya pada nganterin, semuanya ke kuburan. Teman sahabatnya dulu, teman sekolahnya, teman ngojek bareng, teman segala macam, kadang-kadang makan bakwan, makan 4 bilang 2, bareng-bareng bikin dosa. Hadirin, kira mati gak ada yang nemenin, hadirin sekalian, sendirian dia masuk. Kalau dikuburin, yang dikubur sendirian mah yang nganterin pada pulang, betul nggak? Pulang, semuanya, keluarganya pulang, anaknya pulang, temannya pulang, semuanya pulang, semuanya, kata Nabi. Yang 2 kata Nabi, wa maluhu, hartanya ikut nganterin juga. Tadi keluarga teman nganterin, sekarang hartanya ikut nganterin. Kalau yang meninggal punya mobil, mobilnya buat nganterin jenazah. Sampai di kuburan, yang punya motor ikut nganterin jenazah. Kalau yang meninggal tukang ojek, motor ojeknya dibawa buat nganterin jenazah, betul nggak? Selesai dikubur, mobil pulang, motor pulang, semuanya pulang, betul nggak? Ada di sini tukang ojek mandi di kuburan, di motor yang sekali ada di sini. Nggak ada, pulang motornya. Yang terakhir kata Nabi yang ketiga, wa amaluhu, amalnya ikut nganterin itu jenazah. Nganterin ditanda ke kubur. Yang tadi yang 2 pulang, amal ibadah, yang 1 nggak pulang kata Nabi. Nemenin tuh jenazah, ditemenin sholatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, umrohnya, sodakohnya, nemenin tuh jenazah. Sampai kapan? Kalau yang meninggal wa minas sholihin,
Allah tidurkan dia, dibangunkan nanti setelah selesai hari kiamat. Qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahmanu wa sadaqal mursalun. Enak orang yang mati husnul khotimah tidurnya pulas, nggak berasa dia tahu bangun-bangun kiamat selesai. Beda orang yang matinya husnul khotimah, nggak pernah ibadah, nggak pernah sholat, nggak pernah ngaji, nggak pernah puasa, nggak pernah zakat. Orang pada puasa makan nasi goreng siang-siang, nawarin orang lagi hari sekalian, masya Allah. Main getok aja kepalanya begini sekali kali. Ada di sini yang begitu. Puasa Ramadan orang pada puasa dimakan di jalan, nawarin lagi hari sekalian. Kesian orang yang wafatnya suul khotimah kayak begitu hadis sekalian, disiksa di kubur gak kelar-kelar, gak berhenti-berhenti, dipukulin, digecek, dibakar. Na'udzubillah summa na'udzu. Nanti itu cukup sampai di sini aja, nanti kita terusin lagi. Lebih kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh ya kirim Allah bihaqil fatihah syaril fatihah rahmatul fatihah Iftah lana babal khair wajalna minal khair wajalna minal jannah wajalna min ahli jannah mal abana muhadana wajadatana dong ya subhanakallahumma tayyatun ya salam wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil